Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malik Dwi Prakoso Muntoha dari kelas 10D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara sholat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW menurut Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Yang pertama adalah takbir. Takbir memiliki makna adalah membuang segala sesuatu yang berkaitan dengan perihal dunia yang bersifat duniawi dari pikiran kita dan hati kita, sehingga membuat kita benar-benar hanya tertuju kepada Allah dalam melakukan sholat atau ibadah. Adapun contoh daripada gerakan takbir yang pertama adalah sebagai berikut. Takbir yang pertama adalah kedua lengan kita berada di samping paha kanan dan samping paha kiri. Kemudian kita mengangkat kedua tangan. Posisi telapak tangan tidak terlalu kita lebarkan dan juga tidak terlalu kita rapatkan seperti ini, akan tetapi sedang seperti begini. Kemudian sejajar dengan kuping telinga. Sembari kita mengucapkan lafaz takbir, yaitu Allahu Akbar. Setelah kata hu, baru kita menurunkan tangan melakukan sedekap dengan sembari mengucapkan lafaz akbar. Jadi Allahu Akbar. Adapun posisi daripada pandangan kita pada saat sholat adalah tidak juga mohon maaf, maksudnya adalah apabila kita masih berada di jangkauan daripada Mekah atau kita berada masih dekat dengan pada Ka'bah, maka pandangan kita menghadap kepada arah Ka'bah. Akan tetapi jika pandangan memang kita tidak sampai daripada menghadap ke Ka'bah, maka pandangan kita pada sholat adalah menghadap daripada tempat sujud. Adapun berkenaan dengan kaki, masalah kaki adalah kaki tidak kita buka secara berlebar dan juga tidak kita rapat seperti ini, akan tetapi sedang saja, yaitu kurang lebih sekitar sejengkal begini sudah diperbolehkan seperti itu. Adapun contoh daripada bersedekap yang baik adalah tidak terlalu tinggi seperti setinggi di sini di bawah leher, dan juga tidak terlalu rendah ataupun di bawah pusar seperti ini. Menurut daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, bersedekap yang benar yaitu di bawah dada, di atas pusat, yaitu daerah seperti ini. Kita masuk pada contoh takbir yang kedua. Contoh yang takbir yang kedua sebagai berikut. Tidak jauh berbeda dari takbir yang pertama. Takbir yang kedua, kita masih menaruh kedua tangan kita berada di samping paha kanan dan kiri. Kemudian kita mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kuping telinga. Kemudian kita menyelesaikan lafaz takbir terlebih dahulu, lalu kita melakukan sedekap. Jadi Allahu Akbar. Selesai kita melafazkan lafaz takbir, lalu kita menurunkan tangan kita untuk melakukan sedekap. Kita masuk kepada contoh takbir yang ketiga. Adapun contoh takbir yang terakhir atau yang ketiga adalah sebagai berikut. Allahu Akbar. Contoh daripada takbir yang ketiga adalah kita memulai lafaz takbir itu pada saat tangan kita telah sejajar dengan kuping telinga. Jadi kita mengangkat tangan terlebih dahulu, setelah sampai di sejajar dengan kuping telinga, baru kita melafazkan lafaz takbir, lalu kita menurunkan tangan untuk melakukan sedekap. Jadi Allahu Akbar. Seperti itu. Kita masuk kepada bahagian daripada ruku. Adapun contoh dari ruku adalah sebagai berikut. Posisi daripada ruku yang benar menurut daripada sunnah Rasulullah SAW yaitu posisi punggung belakang kita itu sejajar dengan daripada kepala bahagian belakang. Jadi betul-betul ibaratnya adalah lurus seperti ini, sampai dikatakan bahwa jika kita menaruh benda di atas daripada punggung belakang kita, itu benda tersebut tidak akan terjatuh karena posisi daripada punggung kita benar-benar lurus seperti ini. Setelah itu posisi daripada tangan kita pada saat ruku benar-benar sejajar daripada yang namanya lutut, sehingga apabila kita mengangkat tangan kita pada saat kita di lutut seperti ini, tangan kita angkat seperti ini, itu benar-benar menghadap daripada ke arah kiblat. Selanjutnya kita masuk ke bahagian i'tidal. Adapun contoh daripada contoh gerakan i'tidal sebagai berikut. Kita bangun daripada ruku itu bersamaan dengan kita mengucapkan lafaz i'tidal, yaitu Sami'allahu liman hamidah. Tangan diangkat sejajar dengan kuping telinga, terus kita menurunkan tangan di samping paha kanan dan paha kiri. Kemudian kita masuk daripada bahagian sujud. Adapun contoh daripada sujud sebagai berikut. Allahu Akbar. Pada saat kita sujud,
tangan kita itu menghadap kepada arah kiblat. Kemudian jari-jari kita, jari pada telapak tangan kita diusahakan itu menghadap daripada kiblat. Jadi kita tekuk sedikit sehingga pada jari-jari kita itu menghadap ke arah kiblat. Adapun berkenaan dengan posisi hidung, apakah harus menempel kepada alas solat atau kepada sajadah, itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian kita masuk daripada bahagian iftirash atau duduk di antara dua sujud atau duduk yang tidak mengakibatkan salam. Adapun contoh daripada iftirash sebagai berikut. Allahu Akbar. Posisi kaki kita pada saat iftirash atau duduk yang tidak mengakibatkan salam adalah posisi kaki kiri itu sebagai tempat tumpuan untuk, mohon maaf, bokong kita, sehingga kaki kiri itu berada di bawah bokong dan kaki kanan kita, telapak kaki kanan itu diusahakan untuk berdiri dan menghadap daripada jari-jari itu menghadap ke arah kiblat. Jadi kita tekuk sedikit. Adapun karena ada kendala tertentu atau karena ada alasan tertentu sehingga membuat kaki kita atau jari-jari pada telapak kaki kita tidak mampu sepenuhnya menghadap daripada kiblat, maka satu jempol saja atau satu jari saja sudah dibolehkan seperti itu. Kemudian kita masuk daripada bahagian yang terakhir, yaitu tawarruk atau duduk yang mengakibatkan salam. Adapun contoh daripada tawarruk adalah sebagai berikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak jauh berbeda daripada contoh tawarruk, posisi kaki kita kalau yang tadinya pada saat iftirash adalah sebagai tumpuan bokong, maka pada saat tawarruk posisi kaki kiri kita adalah menyilang. Jadi kaki kiri kita menyilang, sedangkan kaki kanan kita masih berdiri daripada menghadap ke kiblat jari-jari kita. Jadi kita masih agak tekukan seperti itu. Kemudian posisi daripada jari kita, jari tangan kita pada saat melakukan tawarruk adalah telah siap seperti begini. Jadi ketiga jari di jari tangan kita itu telah terkepal seperti ini, akan tetapi antara daripada jari telunjuk dan jari jempol ini telah siap kita turunkan seperti ini untuk melakukan mengangkat jari. Adapun pada saat kita mengangkat telunjuk kita pada saat dilafaz kata syahadat, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat lafaz illallah, jari kita naikkan, tidak terlalu tinggi dan tidak pun terlalu rendah, tapi sedang saja. Jadi pada saat lafaz illallah baru kita mengangkat jari telunjuk kita. Baik, kita masuk kepada bagian salam. Adapun contoh daripada salam sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian salam kita menghadapkan kepala kita, yaitu mengarah ke arah kiblat. Kemudian kita mengucapkan lafaz salam assalamualaikum, lalu kita menoleh ke sebelah kanan sembari mengucapkan lafaz warahmatullah. Setelah itu kita kembali lagi menghadap ke arah kiblat, terus mengucapkan lagi assalamualaikum, lalu kita menoleh ke sebelah kiri dengan mengucapkan lafaz wa rahmatullah. Setelah itu baru kita menyelesaikan solat. Tidak perlu kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlu, seperti assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, gerakan seperti itu dapat menimbulkan membatalkan solat kita karena telah melakukan gerakan 3 kali berturut-turut di luar daripada gerakan solat. Seperti itu. Jadi kita menoleh dulu ke arah kiblat sembari mengucapkan assalamualaikum, lalu menoleh ke kanan dengan mengucapkan warahmatullah, lalu kembali lagi mengarah ke kiblat dengan mengucapkan assalamualaikum, lalu mengarah lagi ke kiri, menoleh ke kiri dengan mengucapkan warahmatullah. Baik, sekian daripada penjelasan kami berdasarkan sunnah Rasulullah SAW terkait tata cara solat menurut Al Habib Ali Zainal Abidin Al Hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.